anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, nu di mana kanikmatan timantenna urang sadayana tiasa ngariung mungpulung patepang lawung paamprok jonghok sareng anu saromea oge sarolehah. Sataacana neda dihapunten kumargi pun rama taacan tiasa ngahadiran pangaosan ieu rehna anjeunna nuju ngarencangan pun raka anu tos dirawat di rumah sakit kirang langkung atos 5 dinten di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nyungkeun pidoana ti ibu-ibu jamaah Persistri, mudah-mudahan pun raka tiasa enggal sehat deui, syifaan ajilan layugo dirosakoman. Oge dina danget ayeuna alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan kasehatan. Andung doa kangge wargi urang sadayana anu taacan tiasa ngahadiran ieu pangaosan kulantaran masih sakit. Mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kasehatan deui. Oge kangge wargi-wargi urang sadayana anu mayunan pirang-pirang masalah, mudah-mudahan Allah pasihan bong-bolong kanggo anjeunna. Insyaallah dina dinten ieu ngalajengkeun tafsir surat An-Nur ayat 60. Hapuntenna sataacana bilih bahasana dicampur sareng bahasa Indonesia, Ibu. Margi abdi masih diajar bahasa Sunda anu lemes teh. Bilih aya pacaletot dicarioseun anu kirang merenah, janten rupina mah dicampur sareng bahasa Indonesia. Ayat 60 di dalam surat An-Nur yang berjudul hukum menutup aurat bagi perempuan qaidah. Terlebih kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun an yad'na siyabahunna ghairu mutabarrijati bizinati wa ayyasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah saya baca wal qawaidu ternyata adalah isim jamak dari qaidah. Wal qawaidu itu
termasuk isim mustaq mausul sehingga diartikan terduduk. Minan nisa illati. Nah, di sini Allah sebutkan dengan bahasa allati, bukan allati tetapi allati. Ini menunjukkan jamak. Jamak kepada siapa? Bayanun lil qawaid. Penjelasan untuk yang dikategorikan sebagai wanita-wanita qaidah. Jadi perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yaitu perempuan-perempuan yang monopus ya Bu, monopus sudah berhenti haid dan tidak lagi bisa mengandung, lalu tidak ada lagi minat gitu, minat untuk menikah. Maka di dalam tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan bukan hanya wanita itu tidak berminat lagi menikah, tetapi memang laki-laki pun tidak ada yang tertarik kepadanya. Jadi wanita yang tidak tertarik itu atau terhenti haidnya dan tidak bisa mengandung, maka tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaian mereka. Nah, pakaian di sini diartikan adalah pakaian selain dari pakaian dalam dan pakaian luar. Jadi ibu-ibu, sebelum kita memahami pakaian yang dibolehkan untuk ditanggalkan, kita harus tahu dulu. Pasti ibu-ibu sudah tahu ada beberapa hijab, jenis-jenis hijab. Hijab yang pertama ada yang disebut dengan khimar. Kemudian ada yang disebut dengan niqab. Ada yang disebut dengan jilbab. Bahkan ada yang disebut dengan burqa. Ibu-ibu rahimakumullah, apa perbedaan dari beberapa jenis hijab tersebut? Kalau niqab itu adalah hijab yang menutupi pelipis dan juga di bawah mata atau yang disebut dengan cadar. Kemudian ada yang disebut dengan khimar. Khimar itu penutup kepala, bahu sampai menutupi dada. Makanya ada yang disebut kerudung panjang loh. Itu disebut khimar. Kemudian ada yang disebut dengan jilbab. Nah, jilbab ini adalah hijab yang menutupi seluruh tubuh. Ada yang disebut dengan burqa. Burqa itu adalah hijab yang menutupi semuanya, kepala dan wajah. Tapi di mata itu ada lubang-lubang kecil untuk melihat. Nah, burqa ini biasa dipakai di Timur Tengah gitu. Ada yang tertutup semua tapi bisa melihat gitu. Nah, itu burqa. Gitu. Nah, kalau jilbab yang menutupi seluruh tubuh, kalau di Arab Saudi itu disebut dengan abaya. Abaya. Jadi untuk menutupi semua aurat di dalam tubuh. Nah, di dalam ayat surat An-Nur ini Allah mengatakan an yadona siyabahunna ghaira mutabarrijati bizina, yaitu tidaklah atas mereka mendapatkan dosa jika menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Jadi ada keringanan di dalam ayat ini kepada orang yang sudah qaidah, sudah menjadi wanita tua, renta dan tidak bisa lagi kemana-mana gitu. Makanya disebut dengan qawaid, wanita yang sudah terduduk, sudah lepas diri dari semua kegiatan, sudah lemah gitu. Boleh menanggalkan pakaian, tapi dengan catatan bukan pakaian luar dan pakaian dalam gitu. Tetap gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang sudah lanjut usia mendapatkan keringanan dari Allah,
Misalkan yang tadinya berhijab panjang menggunakan khimar, itu kemudian mendapatkan keringanan dari Allah untuk menggunakan kerudung yang tidak seperti khimar gitu. Nah, itu Allah berikan keringanan dengan catatan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Nah, perhiasan di sini adalah gelang emas, gitu. Gelang di kaki, gitu. Kenapa Allah mengatakan dengan tidak menampakkan perhiasan? Pertama, wanita yang sudah lanjut usia sudah tidak memiliki ketertarikan, dan juga orang-orang laki-laki itu sudah tidak tertarik, gitu. Tapi ada laki-laki yang tertarik karena hartanya. Makanya Allah mengatakan dengan catatan tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan. Hati-hati gitu. Perhiasan itu bisa menjadi daya tarik seorang laki-laki untuk menguasai harta orang yang lanjut usia, gitu. Sehingga kata Allah, kalau orang yang lanjut usia masih memiliki niat menanggalkan sebagian pakaiannya untuk memperlihatkan, menampakkan perhiasannya, maka itu diharamkan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wa ayyasta'fifna khairul lahunna, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Artinya, walaupun ibu-ibu yang sudah lanjut usia diberikan keringanan oleh Allah, bisa menggunakan hijab yang tidak lagi semasa mudanya seperti itu, tapi punya niatan untuk berhias, maka dosa baginya karena haram. Tetapi kalau ibu-ibu yang lanjut usia memilih untuk tetap berhijab dengan sempurna, maka itu lebih baik daripada menanggalkan sebagian pakaiannya, begitu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah itu mengetahui niat seseorang. Niat dia menanggalkan sebagian pakaiannya untuk apa? Allah Maha mengetahui isi hati tersebut, gitu. Kita lanjut dulu ke munasabah. Ayat sebelumnya menjelaskan ada 3 waktu aurat. Para pelayan dilarang masuk kamar tuannya, majikannya. Pada ketiga waktu tersebut, penghuni kamar dibebaskan melakukan apa saja, termasuk membuka pakaian. Aturan itu dibuat agar aurat penghuni kamar dan kegiatan khususnya terjaga dari pandangan orang lain. Lebih-lebih bagi perempuan yang seluruh tubuhnya adalah zina, yaitu hiasan. Pada ayat ini Allah mengecualikan perempuan-perempuan tertentu. Di tafsir mufradat, qa'ada itu berarti duduk, diam, tidak ada kegiatan, tidak bekerja, tidak aktif lagi semasa mudanya, gitu. Seperti semasa mudanya dulu. Tapi qa'ada juga kita sering dengar bahasa kaidah. Kaidah itu dasar, asas, pokok, gitu kan. Nah, qa'ada juga di sini diartikan sebagai duduk, gitu. Karena memang inti dari wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat ini adalah wanita yang sudah lemah, sudah tidak aktif lagi, sudah tidak banyak berkegiatan lagi. Kemudian perhatikan beberapa arti dari kata dasar qa'ada. Di dalam surat At-Taubah ayat 83, Allah mengatakan, karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Di ayat 90-nya, dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Jadi ada beberapa makna qa'ada, gitu. Sebetulnya makna duduk itu banyak, Bu, gitu. Salah satunya jalasa juga artinya duduk, ijlis, duduklah, gitu. Tapi guru saya pernah mengatakan perbedaan qa'ada dengan jalasa itu adalah kalau qa'ada duduk dengan tidak memiliki kegiatan apapun, sedangkan jalasa adalah duduk dengan memiliki kegiatan atau hal-hal yang positif. Makanya duduk di tempat seperti ini disebut dengan majelis ilmu, tempatnya orang-orang yang duduk mencari ilmu, gitu.
Nah, itu perbedaan antara makna qaada itu. Sedangkan kata qawaid pada ayat 60 Quran surat An-Nur adalah bentuk jama dari qaidah. Artinya perempuan yang duduk. Yang dimaksud adalah perempuan yang sudah berhenti masa haid, sudah tidak mungkin untuk hamil, bahkan tidak bergairah untuk berhubungan dengan suaminya. Diartikan pula para perempuan tua atau manula yang tidak produktif sehingga tidak ada kerja. Kerjanya hanya duduk-duduk untuk selanjutnya disebut perempuan qaidah. Selanjutnya tafsir mufradat baroja ya broju yang diartikan mewah, serba cukup, bagus, indah. Burujun yaitu benteng, istana kuno, kastil, tangga, nada, sudut. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan ghairu mutabarrijati bizinah. Artinya bertabarruj, menampakkan perhiasan itu tidak boleh. Untuk siapa tidak boleh itu? Di dalam ayat ini untuk wanita qawaid, wanita yang sudah lansia. Kalau kita tarik fiqhul aula, maka tabaruj itu jangankan untuk lansia, berarti untuk anak muda juga tidak boleh. Untuk lansia juga sudah diharamkan, apalagi untuk anak muda. Sehingga menjaga diri untuk tidak punya niat menampakkan perhiasan itu seharusnya dilakukan sejak muda gitu. Karena lansia juga sudah diharamkan, apalagi anak-anak muda gitu. Makanya balik lagi dengan niat gitu. Sebagaimana di dalam kaidah usul fikih ulama mengatakan al hukmu yaduru ma illatihi subutan wa adama. Bahwa hukum itu berporos pada alasannya. Jadi apabila alasan itu ada, maka hukum akan ada. Tetapi apabila alasan itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Ibu menanggalkan sebagian pakaiannya karena ibu sudah lansia. Tapi dengan niat untuk menampakkan perhiasan. Nah, alasan itu ada, maka hukumnya ada gitu. Tidak diperbolehkan. Tetapi ketika ibu menanggalkan sebagian pakaian dengan tidak ada niat menampakkan perhiasan, maka hukum yang tadinya tidak boleh alias diharamkan itu tidak berlaku. Jika merujuk pada al hukmu yaduru ma'a illatihi subutan wa adama. Nah, maka jika wanita atau seseorang wanita yang menjadi mazanul fitnah, sumber fitnah bagi kaum pria, maka diwajibkan atas mereka untuk berjilbab dengan sempurna gitu. Tidak ada alasan lagi. Karena wanita itu bisa menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan makna tabarruj ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah mengatakan di mana saja kamu berada kematian akan menemuimu walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian di Al-Ahzab ayat 33 diartikan dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dari ayat-ayat ini, Al-Burj memiliki arti keindahan alami yang tersembunyi di balik kekuatan dan kekokohan, dicampur dengan rasa penasaran yang sangat menggoda. Sikap tabaruj itulah yang membuat laki-laki terpikat. Karena laki-laki itu, Bu, Allah berikan fitrah memiliki kenikmatan dalam memandang. Dan wanita itu sama memiliki kenikmatan ingin dipandang. Cuman masalah memandang dan dipandangnya oleh siapa? Nah, ini yang akan menentukan halal dan haramnya. Kemudian istighfaf, yaitu menyuruh agar menjadi afif,
yaitu seorang afif lebih memilih sengsara daripada berbuat dosa. Laki-laki ataupun perempuan yang menjaga farjinya disebut afif atau afifah. Diartikan pula orang yang hidup sederhana. Ayat di dalam surat An-Nur ayat 60 ini menegaskan kepada kita bahwasanya ini menjadi pedoman pergaulan di dalam rumah tangga. Ini berkaitan dengan aurat. Apa saja batasan-batasan aurat itu? Aurat itu kan kalau di dalam lisanul Arabi dikatakan sebagai sesuatu yang membuat seseorang menjadi malu. Lalu batasan aurat itu sebetulnya yang mana gitu kan? Perempuan itu kan auratnya wajah dan selain dari wajah dan tangan gitu. Dan penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wajah perempuan pun dari ujung rambut sampai ujung dagu itu bukan aurat, dengan lebar selebar telinga gitu. Jadi harus menutupi telinga, dan selain ini maka ini bukan aurat gitu. Walaupun beberapa ulama memiliki pandangan berbeda sehingga banyak perempuan-perempuan yang menggunakan niqab, menggunakan cadar gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya di dalam tafsir Bayan kembali lagi bahwa wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan, dan bagi perempuan kaidah yang tidak mengharapkan nikah. Jadi bukan hanya wanita yang tidak mengharapkan nikah, tapi ukurannya memang sudah banyak laki-laki yang tidak tertarik lagi gitu. Nah memang aki-aki ayeuna mas palinter bu gitu, biasa milih gitunya mana nu saya gitu. Nah jadi patokannya bukan dari segi usia gitu, tapi dari segi sudah tidak tertarik lagi dan sudah tidak ada yang tertarik gitu kepada dirinya gitu. Karena kalau ukuran usia itu berbeda-beda gitu. Kalau lihat mah ada yang umur 60 masih glowing ya bu, masih wah seperti anak muda gitu. Ada yang memang 60 sudah Allah takdirkan memiliki kulit yang sudah keriput misalkan gitu, sehingga ukurannya adalah yang sudah tidak diminati oleh para kaum pria gitu. Dari segi usia mereka sudah renta atau usia setengah baya, tetapi sudah tidak punya perasaan dan keinginan terhadap laki-laki, apalagi hasrat untuk menikah. Berbeda dengan laki-laki yang boleh dibilang tidak ada masa surut untuk menikah, bahkan diberi keinginan untuk menikmati tubuh wanita melalui pandangannya. Sebab Allah menjadikan sebagai hiasan atau zina. Namun tidak selamanya tubuh perempuan itu menarik, terutama bila sudah memasuki masa qaidah, yaitu wanita yang sudah renta atau lanjut usia. Di sini Allah tidak mengukur perempuan qaidah itu dengan usia, karena masa qaidah bagi beberapa perempuan berbeda. Yang jadi ukuran adalah nikah, dalam arti ketertarikan kepada laki-laki. Lalu muncul pertanyaan, maka jika wanita sudah lansia, sudah berkeriput, apakah boleh menampakkan sebagian pakaiannya dengan tidak niat menampakkan perhiasan? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sihin faani min ahlin nar lam arohu qat. Ada dua golongan manusia dari penghuni api neraka yang tidak pernah aku lihat di zaman Nabi. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melihat ciri-ciri orang yang masuk neraka ini di zaman Nabi gitu. Siapa yang pertama? Yaitu qaumun ma'ahum syiyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, yaitu para penguasa yang zolim yang menindas rakyatnya. Nah ini yang kedua, wanisaun kasiyatun
ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunnaka aslimati buhtil ma'ilah, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Para ulama menjelaskan siapa wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, itu Bu. Yang pertama adalah mereka yang berpakaian tetapi tidak semua menutup auratnya gitu. Nah, ini adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi dikategorikan seperti telanjang. Kemudian siapa lagi wanita-wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang itu? Yaitu adalah wanita yang berpakaian tetapi tembus pandang. Nah, ini juga dimasukkan kategori wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Karena ada beberapa bahan-bahan hijab yang memang warnanya carang gitu, Bu. Terlihat tembus pandang gitu. Kemudian apalagi? Yaitu wanita yang berpakaian namun membentuk lekukan tubuh. Nah, ini dikategorikan sebagai wanita yang nantinya menjadi ahli neraka. Wanita tersebut berpakaian tetapi seperti telanjang. Karena apa? Membentuk lekukan tubuh. Bahkan wanita yang memperlihatkan lekukan tubuh ini fitnahnya lebih besar, dampaknya lebih besar kepada kaum pria ketimbang wanita yang telanjang sekalian gitu. Sehingga memang harus hati-hati gitu dalam berpakaian, dalam berjilbab ini. Kemudian yaitu mereka yang berpakaian di tempat tertentu tetapi di tempat yang lain tidak gitu. Nah, perempuan yang berpakaian seperti telanjang itu dia sehari-hari berjilbab, menggunakan kerudung, tapi ketika dia pindah ke satu tempat, ke pantai, wanita tersebut bergentayangan menjadi setan. Nah, ini salah satu kategori menurut ulama dalam hadis sebagai wanita yang nantinya akan menjadi ahli neraka. Gitu. Dia berpakaian tetapi dimaknai sebagai orang yang telanjang. Gitu. Sehingga walaupun wanita qawaid atau wanita qaidah itu memiliki keringanan dari Allah untuk menanggalkan sebagian pakaiannya, ahsannya lebih baik yang namanya aurat itu tetap harus dijaga dengan sempurna gitu. Itu yang harus dijadikan catatan bagi kita semua bahwa aurat itu tetap harus dijaga gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya tabarruj atau memperlihatkan perhiasan itu bukan hanya untuk lansia. Karena kalau menggunakan fikih aula tersebut, perempuan yang lanjut usia saja sudah diharamkan, yang sudah renta, yang sudah berkeriput saja sudah diharamkan menampakkan perhiasan dengan sengaja. Apalagi anak-anak muda, apalagi ibu-ibu yang belum masuk ke masa lansia. Gitu. Sehingga untuk menghindari dari sebuah fitnah. Jadi menghindari fitnah itu lebih baik daripada abu-abu atau istighfaf gitu. Walaupun ada keringanan untuk menanggalkannya. Nah, bagi ibu-ibu apalagi yang menjadi mubalighah, tampil di depan publik, itu harus menjadi contoh, menjaga muruah, menjaga wibawanya. Menjadi contoh dalam menampakkan kesucian agama Islam gitu. Itulah yang disebut dengan istighfaf gitu. Menjaga auratnya walaupun sudah menjadi lansia begitu. Dan Allah Maha mengetahui niat seseorang. Artinya tadi balik lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kita. Niat kita menampakkan perhiasan itu untuk apa? Karena memang untuk sebagian wanita beda-beda ternyata menampakkan perhiasan itu fungsinya. Kalau istri saya Bu ya,
ditanya kenapa pakai cincin kalau keluar, karena biar menandakan saya sudah punya suami, katanya Bu. Terus saya juga disuruh sebetulnya untuk menggunakan cincin, Bu. Kenapa? Karena kalau misalkan datang ke sebuah tempat pesta hajatan misalkan, menandakan bahwa kamu itu punya saya, kamu itu sudah punya istri gitu. Nah itu kan beda-beda ya niat menggunakan perhiasan itu gitu. Ada yang memang untuk menampakkan perhiasan karena ingin dinilai oleh orang lain. Cuman dampaknya, nah tadi di dalam ayat ini Allah menegaskan menampakkan perhiasan itu tidak diperbolehkan walaupun untuk lanjut usia, karena dikhawatirkan laki-laki akan tergoda bukan untuk fisiknya tapi karena hartanya. Ini yang bahaya gitu Bu. Dan ini sudah nampak banyak fenomena hari ini di negara kita, anak muda yang nikah dengan orang yang sudah lanjut usia gitu. Karena apanya? Karena hartanya gitu. Nah dengan ayat ini menjadi hijab bagi ibu-ibu semua, itu hijab dari dosa untuk tidak menampakkan perhiasan tersebut. Begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita qaidah itu memiliki keringanan dari Allah untuk menanggalkan sebagian pakaiannya, tetapi apabila menutup semua pakaiannya dengan sempurna, maka itu menjadi khair, kebaikan bagi ibu-ibu yang sudah dalam masa qaidah. Sekalipun hukumnya sunat bagi perempuan qaidah untuk mengenakan khimar atau kaos kaki, namun hal itu merupakan khair yang tidak akan terlepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa saja yang kamu lakukan dari khair, Allah pasti mengetahuinya dan akan memberi balasan yang lebih baik daripada sekedar pahala mandub atau pahala sunnah. Sehingga kita jangan merasa rugi untuk berbuat khair sedikit pun, karena tidak ada sedikit pun perbuatan yang luput dari perhatian dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal itu hanya menjadi niyah syar'iyah, niat yang baik yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir surat An-Nur ayat 60 ini. Mohon maaf atas keterbatasan ibu-ibu. Bagi yang ingin menanyakan kurang paham, mangga insya Allah akan dijawab dengan ilmu yang saya miliki. Kalau tidak ada ilmunya, mohon maaf Bu, karena terbatas. Mangga bilih aya nu kirang kahartos pertawis wanita qaidah ieu. Dicekapkeun wae Ibu. Atas. Oh ya, siap. Ya, kalau kita menanamkan prinsip ini, khususnya ibu-ibu yang memang sudah lanjut usia, insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk kita dan terhindar dari dosa besar gitu. Karena ternyata urusan menjaga aurat itu sepanjang hidup ya Bu, dari mulai muda sampai tua, wanita itu memang luar biasa untuk menjaga auratnya gitu. Apalagi tadi yang dikatakan di dalam surat An-Nur ini, tabarruj ya. Tabarruj itu menampakkan perhiasan. Memang godaannya luar biasa Bu untuk menampakkan perhiasan itu. Gelang misalkan seberapa kilo gitu Bu, gelang emas gitu kan. Ya kita walaupun kita tidak tahu niatnya itu bagaimana gitu. Tapi kan kalau melihat ayat ini, jika kita memiliki niat menanggalkan sebagian pakaian untuk memperlihatkan emas-emas yang dimiliki, maka itu haram. Tidak diperbolehkan dan itu menjadi dosa gitu.
jadi gugur keringanan tersebut. Jadi jangan sampai memanfaatkan keringanan dari Allah ini untuk sesuatu yang diharamkan. Walaupun ya tadi beberapa jenis hijab termasuk niqab, burqa, kemudian khimar gitu kan. Tetapi yang tidak boleh ditanggalkan itu adalah selain dari pakaian luar dan dalam gitu. Apa hijab yang selain dari pakaian luar dan dalam itu? Salah satunya kaos kaki ya Bu. Kadang tos sepuh mah karagok gitunya di kaos kaki oge gitu. Eta teu sawios gitu, da eta keringanan ti Allah, tapi upami ibu di kaos kaki nyata janten khair, janten kebaikan kanggo ibu gitu. Dan itu poin yang harus dicatat gitu. Dicatat bahwasanya sudah lanjut usia itu indikatornya sudah tidak ada yang tertarik lagi, tidak ada satupun laki-laki yang tertarik, sekalipun aki-aki gitu Bu. Kan biasa nama aya kene aki-aki ge nu sok ngeureyan ini gitu. aya wae gitu. Tapi memang aki-aki ayeuna mah palinter da. Sok ieu sok nonton YouTube. Nah, sehingga indikatornya wanita qaidah itu yang sudah tidak tertarik menikah dan memang tidak ada pria yang tertarik lagi selain dari tadi indikatornya sudah tidak haid atau menopause, lalu kemudian sudah tidak bisa hamil gitu ya. Dengan catatan juga tidak tabarruz, itu tidak menampakkan perhiasan begitu. Dan yang harus ditanamkan di dalam diri kita adalah wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Bahkan Allah itu mendengar suara dari perhiasan-perhiasan kita, kecerik-kecerik gitu, kecerik-kecerik. Nah, Allah juga mendengar gitu, Allah akan mencatat gitu. Apalagi niatnya gitu ya, niatnya itu pasti Allah catat gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana tiasa istiqomah ngajalankeun syariat agama Allah. Dan mudah-mudahan materi ini menjadi bekal oleh-oleh bukan hanya untuk ibu-ibu yang ada di sini saja, tetapi menjadi oleh-oleh untuk saudara-saudara ibu-ibu yang ada di rumah gitu. Sebarkan informasi ini dan jadikan prinsip dalam berjilbab ketika sudah masa lanjut usia begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas keterbatasan karena ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari keterbatasan saya pribadi. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.